ini sempat ada di topik juga, tadi kan kayak gini. Gimana kalau salah satu dari karakter utama, ya katakanlah Luffy lah, di reveal ternyata dia gay. Atau Zoro atau Sanji. Ya kalau Nami masih normal lah. Kalau Malah Zoro semua mendukung. Kalau Nami, ore Nami sama Luffy, asik. Halo semuanya, ketemu lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas semua tentang anime atau manga One Piece. Dan di sini ada saya Hans. dan masih bersama saya juga Hendy Jul. Oke, jadi ini kita mau mencoba ya, baru mencoba untuk membuka segmen baru yang kita beri nama, kalau ditulis sih gampang ya, tapi dibaca agak sulit. Bacanya gimana? Konspirasi. Ya gitulah, kayak konspirasi tapi tengah-tengahnya diganti tulisan. Ada One Piece-nya. Ya, Ya, jadi ini kita mencoba segmen baru karena sudah berbulan-bulan viewers dan pendengarnya tetap sama. Jadi kita mencoba hal-hal yang baru ya, yang lebih kontroversial. Semoga bisa viral. viral ya Ya, siapa di tahu. kalangan pecinta One Piece. Ya. Ini juga spesial karena yang memulai bukan Hendy Jul tapi Hans. Nah, karena ini semua idenya Hans. Oh ya, ini juga termasuk salah satu ininya. Cara kita mencoba hal baru. Mungkin kalau selama ini kamu yang membawa, jadi pendengarnya sedikit. Coba sekali-sekali aku. Oke. Pasti ini kamu terinspirasi dari musuh masyarakat ya. Membawa hal yang kontroversi. Benar gak? Ya, dari podcast sebelah. Oke, langsung aja. Kita akan mulai episode perdana. Ya, kalau ini bagus view-nya mungkin nanti ada episode kedua ya. Jadi kali ini kita coba membahas ke One Piece Rasi. Kita akan membahas tentang apakah Eiichiro Oda mendukung LGBT. Oh. Oke. Jadi mungkin topik ini jarang dibahas di ini ya, grup One Piece Indonesia. Tapi kalau di luar, kayak di forum-forum atau di Reddit, ini sudah sempat jadi topik pembahasan ya. Karena mungkin kan di budaya sana, di barat kan mereka terlebih open terhadap hal seperti ini ya. Iya. Untuk pembahasan ini saya ada bagi dalam beberapa poin. Nanti saya sebutkan poin-poinnya apa aja. Nanti kita coba bahas berdua ya. Oke. Dan ini dia poin yang pertama. Waria terkeren di One Piece. Bon Clay. Nah, Ya. Mr. Two. ini Mr. Two. Jadi di sini kita coba bahas tentang karakter Mr. Two ya. Oh, Pesan-pesan. mungkin ini dulu ya. Sebelum kita mulai, kita kasih disclaimer dulu kalau ini adalah opini, apa ya istilahnya, supaya nggak diserang. Oh. Ngerti nggak maksudku? Gimana ya? Ya, nanti kita kasih ini timestamp biar nggak dipotong-potong. Bukan, maksudnya apa? Disclaimer kalau ini pendapat, apa ya? Ngerti nggak sih maksudku? Ya, ini murni pendapat pribadi yang subjektif ya, dan tidak mencerminkan pendapat dari golongan, agama, atau ras tertentu ya. Ya, dan juga tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu juga. Oke. Supaya tidak dituntut. Ya, kalau dituntut lumayan, kita kan naik views-nya nanti. Oh, yang mana? Podcast yang mana? Nanti banyak yang cari. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Waria terkeren di One Piece. Setuju nggak kamu? Ya, setuju sih.
sejauh ini emang Mister Two paling ini ya. Oh, ini juga sekaligus kalau yang belum nonton sampai episode terbaru, soalnya di arc terakhir di Wano juga banyak ini juga ya apa? Transgender, LGBT gitu-gitu. Nah, justru ini kenapa topik ini kita angkat karena di forum luar ini udah sejak kemunculan karakter-karakter itu jadi topik yang hangat ini untuk dibahas. Jadi Oke. membahas mereka itu mencoba menelaah sudut pandang si Eiichiro Oda terhadap hal-hal seperti ini. Kan kayak biasanya kan katanya kalau seorang artis kan mangaka juga termasuk artis ya. Ya, seniman. Mengekspresikan pemikirannya melalui karyanya gitu. Mungkin kalau ini tentang Mister Two dulu ya, pendapatku dulu. Oke. Mungkin Mister Two itu digambarkan sebagai Okama ya, atau waria lah. Yang dimana stereotipnya kalau nggak tahu di luar negeri juga nggak ya. Kalau yang pasti kan di sini kayak kita kayak jijik gitu loh. Kayak Nah, ih. Tapi dibuat sama Oda Mister Two ini seakan-akan dia ini meskipun ya dibalik model waria yang kita mikir apaan sih ini, ternyata dibalik itu dari hatinya men, sifatnya persahabatan itu, dia punya hati yang ya, mulia. Itu mungkin poin yang sering dikasih dari Oda juga sih, don't judge book by its cover. ya betul. Kalau dari aku Dan mungkin itu memang awal kemunculannya Mister Two ini atau Bon Clay atau nama aslinya siapa sih? Bentham kalau nggak salah. Bentham. Ya kita panggil Mister Two aja lah. Semuanya kan taunya Mister Two pasti ya. Ya. Jadi Mister Two ini dia kan kemunculannya mungkin kayak guyonan gitu aja ya. Iya. Karena ini kan karakter pertama yang kayak waria gitu yang muncul di One Piece. Mm. Dan dia kayak bener-bener digambarkan tuh ya kayak ya stereotip tadi kayak orang yang modelnya maskulin tapi kayak didandani seperti perempuan gitu. Jadi kakinya masih ada bulu-bulunya, terus mukanya masih lebar, dagunya panjang gitu. Tapi ternyata semakin kesini semakin kita lihat kayak dia ini ternyata karakter yang cukup penting perannya. Iya. Jadi kayaknya ini kalau aku lihat ya, mungkin di semua manga yang pernah aku baca ya. Jadi mungkin aku tidak istilahnya apa, library manga aku tidak seluas Tidak orang-orang seluas. lain. Tapi manga yang aku baca ini kayaknya satu-satunya karakter yang cukup berperan penting yang dia itu seorang waria. Dan dia cukup disukai banyak orang, kalau aku sih. Ya, mungkin Bener nggak? kalau pendengar ini ada yang tahu manga lain yang juga ada karakter LGBT atau karakter waria, Oh ya boleh ya. komen juga ini. Tapi ini selain ini ya, selain yang manga-manga yang memang khusus bahas itu ya, kan ada tuh manga kayak serial cantik yang dia ceritanya ada yang homo-homo gitu loh, tahu nggak? Itu ada aslinya tak? Bukan kayak fanfiction gitu. Kurang paham sih. Ada tuh kadang-kadang kan ada manga yang emang Biasanya kayak cewek-cewek cewek sama wibu itu. cewek, cowok sama cowok gitu. Tapi itu kan emang khusus bahas itu. Ini kita Ini shonen temanya manga soalnya. yang ya manga shonen general, tapi ada karakter yang sekuat si Bon Clay ini sebagai Ya, ya, seorang waria. paham. Nah, dan ini yang yaitu kenapa kok Eiichiro Oda menempatkan seorang waria sebagai karakter yang bisa dibilang ini kalau dibilang tuh kalau misalnya circle pertamanya Luffy itu kru Mugiwara Pirates ya. Ya, Jadi misalnya itu bisa dibilang circle keduanya loh. iya, ya. Teman jauh. Teman apa ya Ya, istilahnya? Tongkrongan lapis 2. ya tongkrongan lapis kedua. Apakah ada agenda tertentu di balik ini, Eiichiro Oda? Oh, Ya, tapi kembali ke itu lagi sih, karena kan apa ya, One Piece kan dia temanya kan kekuatannya kan world buildingnya yang sangat apa ya kompleks dan terstruktur gitu loh. Dan salah kekuatannya satunya ya, gitu. dan salah satunya kan ya dengan munculnya karakter-karakter baru yang backgroundnya juga ternyata si Mister Two ini dari sebuah pulau yang namanya Kama Bakalen.
Kama Bakalen. Ya. Dan di Kama Bakalen itu ternyata ada juga karakter-karakter lain yang seperti Mister Two, yang mana Bahkan mereka juga banyak. nggak, ya mungkin kalau sekilas ya kayak tadi kayak Mister Two juga. Oh, pulau para waria-waria kayak lelucon-lelucon gitu. Tapi ternyata ada juga karakter-karakter dari sana yang memegang peranan penting. Contohnya Ivankov. Ya, Itu kan rajanya. juga termasuk di pasukan prajurit Revolusi. Revolution Army ya. Terus Inazuma. Oh, Hudson. Ya ya. Dan Inazuma ini cukup menarik juga karena dia juga kan tidak terlalu kentara ya. Apakah dia waria atau tidak? Tapi dia disebut berasal dari tempat yang sama seperti Ivankov. Ya harusnya sih termasuk ya. Iya, termasuk. Ini kayak apa ya? Kayak waria yang low profile. Nggak, nggak heboh sendiri gitu. Jadi termasuk karakter yang kalau di formular tuh ada yang sebut tidak diketahui dia gendernya apa. Oh, unik ya? Ya. Jadi kalau kayak si katakanlah ada gender ketiga, wanita, pria, satunya waria. Inazuma itu nggak termasuk di antara tiga itu. Dia bukan wanita, bukan pria, tapi dia juga nggak mendeklarasikan sendiri sebagai waria. Kalau kayak si Bon Clay, Mister Tu kan sudah bilang, aku bukan pria dan wanita, tapi aku adalah Okama gitu. Oh, tapi kalau kita mau... Ini kita mau membahas Inazuma dulu nggak? Atau nanti di poin berikutnya ada? Oh nggak ada, ini langsung jadi satu paket. Oke, jadi mungkin kita lihat dulu ke istilah LGBT. Lesbi, Oh ya ya, gay, Mm-mm. bisex, Ya transseksual. ya Nah, itu ya. kan ada 4 macam. Kalau misal Mister Tu termasuk apa ya berarti? Transseksual ya? Nah ini sekarang istilahnya tuh sekarang LGBT plus kan, Plus, plus apa? ya. Jadi plusnya tuh lainnya. Yang tidak Tapi jelas. sesuatu ya yang berhubungan dengan kayak orientasi seksual gitu. Iya, ya paham. Jadi yang kayak gitu juga termasuk yang mempertanyakan jati dirinya itu juga sudah termasuk di dalam Plus. komunitas itu. Ya, Berarti kalau yang masih Mister... dia belum tahu dia laki-laki atau perempuan, dia perempuan yang merasa laki-laki, dia laki-laki yang merasa perempuan, dia laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, laki-laki suka laki perempuan, perempuan suka perempuan laki. Pokoknya segala macam itu termasuk dalam situ. Tapi kalau misal kita kan mau bahas Inazuma. Kalau Mister Tu dulu deh. Mister Tu itu termasuk transseksual nggak sih? Soalnya aku sendiri emang jujur nggak terlalu paham. Cuman tahu sekilas kayaknya kalau transseksual itu ya waria gitu. Oh iya termasuk. Transseksual. Nah, kalau si... Pokoknya segala anomali yang terkait dengan seksual itu masuk ke grup itu. Sekarang kategorinya gitu. Iya, tapi maksudku kita memasukkan di antara L, G, B, atau T gitu loh. Maksudku ngerti nggak? Oh, kalau itu sih sekarang nggak terlalu di ini sih. Pokoknya langsung masuk gitu. Lah iya, Jadi, kita bahas sekarang. Berarti Mister Tu masuk T oh, toh. Masuk yang T, Mister Tu ya cenderung kategori. ke kategorinya T. Ya, itu Trans, maksudku. trans. Nah, kalau Jadi misal transformasi. Ya. Inazuma. Iya, Inazuma ya namanya. Hmm, Kayak pesepak bola ya, Inazuma 11. ya. Nah, kalau Inazuma itu L bukan, karena L itu kan lesbi, cewek suka cewek. G Hmm, cowok suka cowok. B hmm. bisa suka dua-dua. T. Kayaknya masuk T antara T atau plus ya Inazuma. Tapi kayaknya dia di plus plus deh. Karena tidak jelas. Lebih Tidak abstrak secara jelas. lagi. Iya. Iya, ya. Harusnya kita ngundang pakar ini, cuy. Pakar LGBT. Ini cuman kita Dokter omong kosong aja nih dari tadi kita nggak paham. harusnya undang dokter Boyke ya. Oh, tapi kan dokter Boyko lebih ke ini ya, lebih ke melakukan ya, bukan ke orientasi. Ya jadi kembali lagi tadi ya disclaimer-nya kita ini ya sok ngerti aja lah. Tapi mohon maklumi ya.
Ya, jadi apa yang kita omongkan ini tidak sepenuhnya benar dan ini hanya omongan asal-asalan yang tidak perlu omong dianggap kosong belaka. serius. Ya, Ya, omong kosong. ya. Oke. Cuma supaya dapat ini ya, clickbait. View Oke, jadi ya dapat view, dapat pendengar. pendengar. Jadi, nah itu gimana? Menurut kamu ada motivasi nggak? Kenapa kok Mister tuh dibikin sebegitu apa ya? Partnya begitu penting dalam kisah One Piece. Ya, kalau menurutku sih kayak yang tadi aku bilang sih. Jadi Oda itu don't judge book by its cover. Ini mungkin nggak tahu pernah ada cerita asli atau enggak, tapi kayaknya pernah ada cerita waria yang baik gitu loh. Yang kita jijik-jijik, padahal ternyata sebenarnya orangnya itu baik. Ngerti nggak sih maksudku? Mhm. Mungkin itu yang mau dibawa Oda sih. Supaya kita nggak cuma Bahwa mereka sekedar, juga setara, manusia seperti kita juga. Bisa menangis, bisa tertawa bersama. Itu yang wow, dijelaskan seperti Mister Tu dan Luffy kan. itu yang aku maksud. Ya dan kembali ke world building tadi ya. Karena kan gimana kan Eiichiro Oda kan tidak bisa dibungkiri, inspirasinya kan diambil dari Dunia dunia nyata. nyata ya. Ya. Dan mungkin dia pengen kayak melakukan inklusivitas atau menginclude karakter-karakter yang seperti itu yang memang ada di dunia nyata gitu. Ya, ya. Oke, dan ini membawa kita ke poin yang kedua. Ini yang cukup sedang hot sekarang. Dua karakter di Wano, yang diperdengarkan di Wano, yaitu Yamato dan Okiku. Oh, sebenarnya aku belum sampai situ sih. Tapi sudah dengar-dengar dari ini di grup, di forum-forum, di banyak yang spoiler sudah tahu lah. Bukan rahasia umum lagi. Ya, karena di sini ya kalau misalnya ada beberapa yang menganggap kayak si Mister Tu atau yang di Kama Baka Land itu kayak lelucon kan. Ya, Tapi di sini lebih kelihatan apa ya? Lebih serius. dewasa, lebih serius gitu. Jadi yang pertama kemunculannya mengherankan yaitu Okiku. Jadi sempat ada satu panel di manga yang dimana Chopper itu ngomong sama Okiku. Ini kamu sempat baca spoilernya nggak? Eh, belum tahu kayaknya. Apa ya? Tapi belum muncul di manga Indonesia belum ya? Oke, ku sudah ada. Cuma lupa sudah di-reveal belum. Nah ini juga ada beberapa yang kayak apa? Katanya ada yang mistranslation atau terjemahnya keliru atau gimana. Nanti coba lihat yang di Indonesia dia ngomongnya apa ya. Tapi Apa? waktu itu di terjemahan Inggris itu Chopper ngomong gini ke Okiku. Jadi kamu seorang pria, so you are a man gitu. Ya. Terus Okiku jawab, tapi hatiku wanita. Dia ngomong, but I have a woman at heart gitu dia ngomong gitu. Di translatean bahasa Inggrisnya. Nah, ada Oh, beberapa yang menganggap itu ada kesalahan apa namanya translation, jadi gak bener-bener Okiku itu laki. Bahkan ada beberapa yang denial kalau Okiku itu aslinya laki-laki gitu sih. Sehingga tapi kalau di dunia nyata pun ada loh. Cowok tapi kan kayak berdandan pengen jadi cewek. Bahkan sampai ada yang operasi dari cowok ke cewek. Jadi cewek. Bener gak sih? Di dunia nyata juga ada sebenarnya. ya, dan cewek yang cantik. Iya. Nongpoi. Tapi Di itu Forest udah, School, Nongpoi. itu kan udah kayak bener-bener ganti total gitu loh. Kayak udah operasi, udah apa. Kalau Okiku diketahui nggak ya? Atau Nah itu nggak jelas juga? kurang paham sih. Cara itu dengan Chopper itu kayak semua sudah kayak menyembuhkan, oh cewek ini, cewek Okiku gitu. Tapi ternyata di tengah jalan baru diketahui kalau ternyata dia seorang pria. Nah kamu grup yang percaya dia beneran pria atau yang denial? Beneran pria sih. Soalnya kalau mistranslate, yang lurusnya apa coba? Yang lurusnya. Kalau dari mistranslate itu loh. Ngerti nggak maksudku? Nah gini, soalnya ada yang bilang kayak apa ya?
Katanya itu istilah bahasa Jepang. Kalau ngomong memang sebagai samurai dia pasti harus pakai kata ganti pria gitu katanya. Ya, nanti coba lihat yang bahasa Indonesia ya. Tapi beruntung loh si Pesumo itu. Kalau nggak dihentikan sama Luffy, oh menikahi Okiku. Iya juga sih. Tapi aku percaya sih dia, ya mungkin banyak yang ada yang setuju nggak setuju, tapi katanya Okiku benar-benar laki-laki sih. Karena Ya, dia kan juga ada hubungan sama si Iso kan. Iso juga kan secara apa ya, digambarkan kan nggak kayak cantik. yang, ya nggak maco banget, tapi nggak kelihatan kalau dia wanita gitu loh. Mirip ini sih Inazuma penggambarannya Iso itu. Ya, lebih cool. Iya, jadi kalau dilihat itu, oh bisa jadi laki, bisa jadi perempuan, cuma belum terkonfirm. Cuma ini kan yang membuat heboh kan karena dia ada pembicaraan itu yang dia mengkonfirmasi pembicaraan dengan Chopper itu kalau dia bilang, tapi aku hatinya wanita gitu. Ya, tapi menurutku possible sih. Karena emang di dunia nyata ada yang seperti itu memang. Ya, dan kembali lagi ke tadi kan, karena Ichiroda kan berdasarkan dunia nyata. Jadi Ya, ya. cepat atau lambat, kalau menurutku sih pasti akan ada karakter-karakter yang ini sih. Apalagi di film-film, nggak tahu ya kalau di Jepang atau media-media Jepang. Tapi kalau di Barat itu kan gencar banget ya. Inklusi kayak membuat karakter yang seperti ini gitu loh. Oh, ini apa? Apa istilahnya? Ada kok istilahnya. Pokoknya di film atau apa supaya kesetaraan atau apa gitu kan disisipkan Oh maksudnya. ya, ya. Ya, jadi kayak ya tren-tren kayak di film-film Hollywood lah. Yang paling gampang dilihat kan kayak dibikin backgroundnya dari orang Asia, orang yang kulit hitam, orang-orang yang dulu sama sekali tidak ada kesempatan di dunia Hollywood, sekarang malah diangkat kayak gitulah. Ya, ya, paham, paham. Kemungkinan besar ya Ichiro juga meniru itu. Terus yang kedua, karakter yang sama menariknya yaitu Yamato. Ini unik juga sih karena dia secara tubuhnya dia wanita, Ya. tapi dia menganggap dirinya laki-laki. Karena dia menganggap dia adalah Kusuki Oden. Tapi Dan itu juga gini, sama. Hah? tanya dulu ya. Kalau si Ya, Yamato, apa yang membuat pembaca tahu kalau apa yang membuat pembaca merasa kalau si Yamato ini karakter yang mengerasa dalam dirinya itu seorang cowok. Yang membuat itu apa? Kalau Okiku kan jelas dari dandanannya, dari anu. Sedangkan Yamato nah kayaknya tampangnya sih ya kayak cewek-cewek aja. kalau Okiku ini jelas sih. Tapi kalau Yamato ini memang sampai sekarang masih jadi perdebatan karena masih banyak yang menteorikan gitu. Karena uniknya tuh karena gini, dia apa ya? Secara fisik sudah pasti perempuan lah kan, nggak bisa dipungkiri kan. Ya. Ada susunya. Nah, terus Oh, nah, tapi ada yang bilang cowok yang susunya besar bahkan, juga ada. Oh, oh ya ada juga. lanjut. Tapi dia itu selalu menyebut dirinya aku seorang anak laki-laki gitu. Bahkan orang-orang lain juga merefer dia itu sebagai seorang laki-laki. Kan dia disebut putranya Kaido kan. Kaido-san. Ya. Kalau di tesetan yang di manga itu sih gitu. Kaido-san. Bukan pakai kata daughter. Ya, tapi ini kalau ini masih bisa kalau misal disebut mistranslate aku masih bisa masuk sih. Karena istilah san pun mungkin kayak di Indonesia kan ada istilah anak. Anak kan nggak harus cowok atau cewek. Bisa aja di Jepang ada istilah seperti itu kan. Anak. Tapi bukan anak laki-laki ataupun anak perempuan. Mungkin aja. Kalau menurutku. Ya itu sih. Itu juga salah satunya. Jadi kalau Yamato ini masih perdebatan lah. Tapi kalau melihat kayak trennya, oh kok tren, kayak si Okiku itu, maksudnya udah muncul kayak seperti itu, akhirnya nggak sedikit juga yang berspekulasi kalau si Yamato juga termasuk
karakter yang seperti itu. Maksudnya Oh, dari disama-samakan. komunitas itu ya. Ya, ya, paham, paham. Oke. Kalau dulu mungkin sebelum munculnya Okiku muncul Yamato mungkin semua masih menganggap oh ya benar lah. Mungkin ada misunderstood atau apa atau dia cuma berkepribadian ganda gitu kan bisa juga. Mm-mm. Tapi karena sudah muncul Okiku terus ya ini jadi sekarang rumornya hangat-hangatnya yaitu sudah mulai muncul inklusi karakter-karakter di dunia One Piece. Oh, Karakter-karakter yang tapi ini. ngomong-ngomong soal Yamato, Hmm. Yamato bisa melengkapi ini kesetaraan dalam kru topi jerami, cuy. Ada LGBT dalam tuh kru topi jerami, oh. Menarik kan? Iya, iya. Kalau misalnya benar pas gitu pas. Ya. Oke. Maksudnya sudah saatnya karakter utama itu ada yang terwakilkan gitulah istilahnya. Ya, itu kalau menurut Di menurut pemikiran dari film-film Hollywood ya. ya, tapi kita nggak tahu Eiichiro Oda ya. Iya. Oke. Oke, dan ini kita ke poin yang terakhir. Ini yang sangat mencengangkan ini. Oh, apa itu? Tentang karakter utama yang dari komunitas LGBT+. Yang ini adalah Luffy adalah gay. Oh. Nah, ya. Ini juga ada dibahas di topik forum-forum ini. Kenapa? Kalau Karena melihat kalau Luffy itu tidak tertarik dengan wanita. kalau Luffy gay, apakah dia suka deket-deket sama Zoro, suka manja-manja sama Sanji, suka salting sama siapa? Tidak ada. Ya, sama siapa ya? Sebenarnya Ya ada yang lebih itulah cocok pokoknya. buat Luffy ada yang Hah? lebih cocok, cuy. Kayaknya bukan masuk Apa? LGBT sih. Hmm? Aseksual, pernah tahu nggak? Oh iya, iya. Aseksual. Nah Kayaknya itu, itu deh. aseksual itu juga ditulis. Itu termasuk dalam kaum yang tadi. Karena dia question gitu, mempertanyakan orientasi seksualnya. Oh, berarti Luffy masuk LGBT plus. Iya, kan Wow. definisi kan itu. Semua yang ada anomali terhadap hal seksual itu ya termasuk dalam golongan itu. Atau bisa jadi Oda sebenarnya nggak berpikiran sejauh itu sih. Dia cuma bikin karakter yang unik aja, polos. Tapi semakin kesini, semakin banyak karakter-karakter LGBT, akhirnya pembaca yang menyimpulkan sendiri. Oh, ini Luffy masuk LGBT. Oh. Nah, itu juga sih. Dan ini kan apa? Sebagai seorang yang karakter utama ya, Iya. cukup ini sih. Banyak orang Poinnya juga yang jadi berlipat-lipat. masa Luffy aseksual gitu. Ya ada yang menganggap kan cuma ya udah teori-teori boleh lah. Tapi kan mereka menganggap nggak mungkin lah Kuroda menganggap ini. Lagian kan ini manga shonen gitu kan. Iya. Pasti nggak mungkin ada development karakter ke arah situ gitu. Dan juga Ichiro Oda menikah. Ya, masa karakter utamanya aseksual? Ya, Tapi who menurutmu knows. gimana? Tapi ini loh, Luffy pernah Seandainya nanti, Luffy pernah ada ini waktu di Alabasta mandi, kan ngintip Nami. Happy Punch. Kalau nggak salah sih Luffy ikut mimisan juga, cuy. lupa ingat ya. Barusan review J-pop. Kalau nggak salah loh. Aku pernah dengar di mana gitu teori yang ya ini yang bahas kayak ini Luffy termasuk aseksual atau enggak. Itu kayaknya pernah ada yang bahas poin itu juga waktu di Alabasta. Salah satu bukti kalau Luffy tidak aseksual. Tapi kenapa sama Boa dia tidak? Ah. Oh, itu sempat ada dibahas di SBS itu. Oh iya iya itu maksudku. Sempat ada yang jawab, ada yang tanya, kenapa kok lihat Boa dia nggak mimisan tapi waktu di itu dia mimisan. Katanya si Oda itu pokoknya jawabannya gini loh. Intinya nggak tahu katanya gimana pokoknya
itu karena waktu dia sama-sama teman-teman yang lain gitu katanya. Iya itu. Tapi kalau dia kayak sendirian, kayak kenakalan anak-anak muda gitulah katanya. Iya. Gitu. Ya itu Bukan aku karena juga. dia tertarik atau nggak tertarik. Sama kayak apa ya? Kamu liatin cewek misal ini di tongkrongan ya, ada cewek seksi lewat. Kalau kamu ada teman-temanmu, cewek. Ya. Tapi kalau kamu sendiri kan ya cuma dalam hati aja. Kayak boy gitu. Mungkin gitu. Ya. Analogi. Mungkin gitu maksudnya. Pasti kamu sudah pernah merasakan. Oh. Ya pasti semua orang pernah lah lihat. Oh, cewek seksi gitu. Aja kenalan mingkem. Takut. Oke, jadi Luffy tidak termasuk ini. Luffy tidak termasuk LGBT. Terlalu ekstrim sih kalau sampai Luffy dikategorikan itu. Tapi kalau di ini sih, kalau ini pertanyaan yang cukup ini, gimana kalau misalnya nanti di akhir, katakanlah seperti ini, kamu tahu nonton ini nggak, Legend of Korra? Sequelnya Avatar gitu loh. Ya, kenapa? Ya, kan emang kalau di kayak kartun-kartun, anime atau manga kan tidak seperti Korra ya. Iya. Kalau di Korra kan, di kartun barat kan mereka cukup dewasa, cukup inklusif dalam membuat karakter kartunnya juga. Jadi ya apalagi kayak Disney kan sering juga sampai jadi di bahan olok-olokan. Masa semua film-film lama terus di remake ada karakter yang gay, yang ini gitu kan. By the way si Korra itu benar lesbi. Nah, ini kalau di Korra itu kan memang juga sepanjang filmnya dari seri awal sampai akhir tamat tuh memang kan tidak ditunjukkan ke lesbi sama gitu. Cewek. Ya, bahkan dia kan sempat ada hubungan sama Mako. Cowok kan. Ya. Mako. Tapi baru di akhir di reveal setelah mau tamat nih di season finalenya baru ditulis ternyata dia apa ya? Entah lesbi, entah biseksual gitu. Pokoknya dia tertarik juga sama ceweknya itu. Terus yang tamat kan? Itu ditampilkannya berupa apa? Dia menyatakan perasaan atau apa gitu. Kamu udah nonton? Kayak gandengan tangan gitu kalau nggak salah tuh. Oh. Setelah itu baru penonton bertanya-tanya. Terus sempat ada Q&A baru dibalas sama kayak penulisnya gitu kalau dia ya dikonfirm akhirnya gitu. Oh ya benar dia. Wow. Tapi itu kasusnya sudah tamat ya serinya. Nah gimana kalau di One Piece ini sempat ada di topik juga tadi kan kayak gini. Gimana kalau salah satu dari karakter utama ya katakanlah Luffy lah di reveal ternyata dia gay atau Zoro atau Sanji. Kalau Sanji sih nggak mungkin Sanji. Usopp, Chopper. Oh. Atau tidak hanya lawan jenis tapi dengan makhluk jenis lain. Oh. Ekstrem. Atau Nami atau siapalah. Pokoknya dia tidak seperti mayoritas lah istilahnya. Ya kalau Nami masih normal lah. Kalau malah Zoro, semua mendukung. Usopp. Kalau Nami, hore Nami sama Robin asik. Kalau sama Chopper itu loh, sudah sama-sama cowok, sama hewan. Aneh, Pak. Semakin, mungkin ini topik berikutnya, coy. Ini kan LGBT, sesama jenis. Ya. Nah, berikutnya, ini, hubungan seksual dengan hewan. Ya, ini kita coba pertanyaan ini aja, hypothetical question. Kalau misalnya ada revelation seperti itu, salah satu karakter utama, katakanlah grup Mugiwara aja lah, paling gampang kan? Ya. Atau Shanks misalnya. Anjir, jadi aneh, Cak. Oke, sembayang dong. Pasti aneh, Cak. Tapi tidak cuma di reveal, tapi tidak mengubah storyline misalnya. Apakah Anda akan berhenti baca One Piece? Ini ada yang tanya seperti ini di topik di Reddit. Tapi aneh, Pak, pasti. Geli gitu gimana, kayak? Masa terakhirnya ada adegan Luffy gandengan sama Zoro berdua. Katakanlah nggak pakai adegan, cuma bilang aku gay gitu aja.
Tapi terus ya udah berjalan seperti biasa ceritanya. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Ya kalau aku sih jijik ya. Masih bisa menerima nggak? Maksudnya kayak out of nowhere masa ngomong aku gay. Ya mungkin aku bisa berhenti ngefans sih. Ya. Kalau Karena kamu gimana? apa ya? Kalau memang si Eiichiro Oda itu terinspirasi di dunia nyata, kan kasus-kasus kayak ini kan cukup apa ya? Ada gitu loh. Jadi kayak seseorang misalnya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu coming out of the closet. Jadi sana ini bukannya dia tidak menyadari, cuma dia tidak mengakui. Kayak temanmu kan, bisa aja kamu selama ini kenal, oh normal. Jadi dia selama itu tidak berani menyatakan gitu. Iya sih, tapi kayaknya terlalu out of ini sih kalau misal Oda sampai mereveal ada tokoh utama yang terang-terangan LGBT gitu sih. Kayaknya kayak apa ya? Soalnya kembali ke poin awal tadi. Oda itu memasukkan bukan sebagai hal yang utama, poin, oh ini loh ternyata Luffy gay. Nah enggak, tapi itu sebagai universe-nya. Jadi di dunia One Piece ada yang gay, tapi enggak, kayaknya kalau dalam karakter utama sih enggak sih. Di Apalagi Luffy ya. circle pertama pasti enggak ya. Ya, Apalagi nanti kalau misalnya jangan-jangan kan si Eiichiro Oda suka ini kayak apa namanya? Memberi hint di awal-awal gitu loh. heeh. Hint soal apa ini misalnya? Nah, misalnya ini si Luffy kan dulu saya sempat gambar dia tidak tertarik sama Boa Hancock. Dia bener gay ini di reveal sudah ada ininya ternyata. Aneh. Tapi kan dia udah jawab cuy di SBS. Hah? Dia kan udah jawab soal itu. Kenapa Luffy Oh, iya, tidak mimisan? Sudah dijawab. Jadi itu tapi sudah, belum jawaban sesungguhnya. kecuali dia semena-mena pengen mengganti lagi. Ya bisa jadi. Tapi kayaknya Ya, nggak kayak mungkin gitu. sih. Itu terlalu sampah. Maaf, saya bukan mengatakan orang yang LGBT sampah, tapi kalau memasukkan itu ke dalam One Piece menjadi terlalu tidak nyambung lah. Oke. Ya, terus ya dilihat ada yang merespon seperti kamu juga. Kalau saya sih 0% kemungkinan dia bilang gitu. Walaupun kejadian pun dia yakin 100% tidak akan ada kejadian itu di Nah, plot story. mana yang lebih Karena mungkin? Mana yang lebih mungkin? Tokoh utama ada yang LGBT, terutama Luffy, atau Chopper mati di Wano? Kalau suruh tidak pilih mana? mungkin. Coba mati di mana? Iya sih, kayaknya kalau mending Chopper mati di Wano. Ya itu. Jadi dia bilang karena tidak di dalam spiritnya One Piece untuk hal seperti itu. Itu bukan fokus utama gitu katanya. Iya, terlalu menyimpang lah kalau menurutku. Terlalu keluar track. Nah, soalnya Oke. kan apa ya? Karena di film-film luar kayak Disney kan kayak suka memaksakan gitu loh. Terus kasih karakter yang kayak gini, kayak gitu kan. Iya. Kadang penonton juga jadi gemes. Apa sih KPKB di kayak gini gitu. Siapa tahu. Terus Eiichiro Oda mau globalisasi. Terus dia membuat plot. Katakanlah apa kalau bukan karakter utama misalnya. Karakter lapis kedua lah. Ya, sudah ada. Trafalgar Law misalnya. Ya, aku sih nggak apa-apa ya. Maksudnya nggak terlalu peduli dengan laut. Kalau aku pribadi. Cuma kalau orang lain Pokoknya nggak nggak tahu. Mugiwara aja. Yang pasti Luffy tidak LGBT, Luffy. Luffy tidak gay. Tidak mungkin. Kalau situ pintar itu ya. Yang Korra itu ya. Nunggu tamat baru dia bikin adegan. Sudah Jadi tamat. mau protes, sudah tamat. Mungkin nanti setelah mendapatkan One Piece mungkin. Setelah di reveal One Piece. One Piece itu apa? You have Tapi to be true to yourself. Gitu. Ya itu aja. Pokoknya itu topik-topik yang cukup hangat dibicarakan di sebenarnya sudah sempat dibicarakan di forum-forum luar, tapi ini kita coba angkat karena di sini mungkin masih belum atau sedikit ya yang bahas ini ya. yang kita tahu belum ada. Ya. Jadi Oke. intinya ya itulah kecil kemungkinan
kalau misalnya tadi karakter utama, ya mungkin kalau tadi sama Hendy sama ya. Kalau circle kedua mungkin oke lah. Masih Inilah, bisa pokoknya ditolerir. tapi kalau karakter lapis pertama kayaknya sih tidak mungkin ya. Ya, Lalu kalau soal Mr. Two, soal karakter-karakter yang muncul di Wano itu, si Okiku dan Yamato, ya sepanjang itu memberi warna nuansa yang baru di dunia One Piece, oke-oke aja sih. ya, setuju. Kan nggak peduli agendanya mau apa, apakah Oda mendukung komunitas LGBT, ya pokoknya kita saling menghargai sebagai sesama manusia, dan kalau itu juga bisa diangkat, kenapa enggak gitu ya. Sebenarnya sama kayak ini loh, apa? Nggak tahu ini relevan nggak. Contoh kasus hal di One Piece yang mungkin di dunia nyata kita nggak setuju. Yaitu rasisme misalnya kan. Ya. Rasisme memang ada. Meskipun kita nggak setuju, tapi tetap digambarkan itu memang ada. Mm-mm. Nah itu mungkin itu sih poinnya. Ya, dan ini juga salah satu hal yang memang ada di dunia nyata kita. Kita Iya. sekarang nggak menerima kenyataan itu gitu kan. Iya, betul. Kalau di anime, manga kita aja nggak bisa terima, apalagi di dunia nyata gitu. Jadi Iya. sambil belajar juga sih kayaknya. Kita nggak menjudge LGBT itu benar atau LGBT itu salah, tapi ya itu emang kenyataan yang ada. Ya. Oke, mungkin itu aja untuk episode konspirasi kali ini. Ini seru ini. Nanti sampai episode berapa kita masih belum bisa menyebutkan dengan benar. Oke. Ya itulah pokoknya. Yang bisa kalian lihat di cover art dan di judul, ya itu. Ya. Terus ini, mungkin teman-teman ada punya ide nih. Hal kontroversi apa yang akan kita bahas nih, yang ada di One Piece? Ya. Kalau kamu udah kepikiran belum ide-ide apa mungkin? Oh, sudah ada banyak ini. Mau di spoiler sekarang atau nggak usah? Kita bicara nanti tentang, wah ini yang paling dekat mungkin bahas ini. One Piece kristenisasi. Nah, gitu. Oh, Kan banyak itu referensi Kristen di manga One Piece. Nanti kita tapi bahas. agama lain juga ada cuy. Atau mau semua agama? Ya nanti kita cari Lihat bahan lah. lah. Oke. Ya. Oke. Dan ini karena topik kita yang kali ini kontroversial, jadi begitu sudah tayang langsung dinikmati, didengarkan, dinonton, sebelum nanti hilang karena sama pemerintah dikasih buster call. Atau ini aja, kita bikin namanya ganti. Podcast kaget. Kaget loh, kok udah nggak ada? Udah hilang. Udah tetap aja. Oke. Sampai kita bisa menyebutkan dengan benar nama podcast ini. One Piece konspirasi. Konspirasi. Nah, itu. Oke. Oke, jadi Sampai sekian ketemu di untuk episode berikutnya. jangan lupa tetap dukung, Sekian. Ya. follow, sebarkan, komen juga di Facebook, di Instagram, YouTube. Dan sampai jumpa di Deden Podcast berikutnya. Dadah. Dadah.